Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam sama kita sampaikan kepada junjungan alam Al-Habibil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Inna izamal jazai ma'a izamal balai, wa inna allaha idza ahabba qawma batalahum, faman radiya falahu ar-ridha, wa man sakhita falahu as-sakhatu. Sesungguhnya balasan terbesar dari ujian yang berat. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Barang siapa yang ridha, maka Allah pun akan ridha. Dan barang siapa yang murka, tidak suka pada cobaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka baginya murka Allah. Berdasarkan dari hadis tersebut, ada 3 hikmah yang dapat kita ambil. Yang pertama, bahwasanya setiap ujian manusia terima adalah sebagai wujud kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Artinya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menguji hambanya, Allah tidak akan membiarkan hambanya itu tersesat dalam kesendiriannya. Maka ketika manusia tersebut diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian ia bertawakal kepada Allah, ia menyerahkan diri semata-mata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Sesuai yang dikatakan Allah di dalam firman-Nya, Quran Surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka intinya, setiap ujian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semakin besar ujian tersebut, maka akan semakin besarlah cinta Allah kepada hambanya. Karena Allah tahu ketika Allah menguji hambanya sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang kedua, dengan adanya ujian hidup membuat diri kita semakin bersabar. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 20, adakah kalian mau bersabar, kata Allah. Artinya bahwa Allah memberikan ujian itu ingin melatih kebiasaan kita agar belajar bersabar kepada Allah. Jadi intinya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada setiap hambanya, pada hakikatnya Allah ingin mendidik hambanya supaya hamba-hambanya menjadi orang-orang yang bersabar. Karena orang-orang yang bersabar akan diberikan balasan, akan diberikan ganjaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah katakan di dalam firman-Nya, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan mendapatkan pahala dan ganjaran tanpa hisab. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang istimewa kepada orang-orang yang bersabar. Maka ketika kita mendapatkan ujian, ketika kita mendapatkan masalah, cobaan, bagaimanapun beratnya, bagaimanapun risiko yang akan kita dapatkan, tetaplah bersabar dan mohonlah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebaik-baik penolong hanya pertolongan Allah lah yang kita harapkan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian yang ketiga, melatih kita untuk belajar bersyukur. Syukur mungkin mudah kita ucapkan, namun sulit untuk kita laksanakan. Kita selalu mungkin mengidentikan rezeki dengan materi, padahal kesehatan yang Allah berikan juga merupakan rezeki. Pernahkah kita merasa bersyukur atas oksigen yang diberikan Allah pada kita? Kalaulah belum, artinya
kita kufur akan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saat seseorang sedang ditimpa musibah, saat seseorang sedang ditimpa dengan ujian, maka orang itu bersabar atas segala cobaan tersebut. Namun setelah itu ia pun harus mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmat kepadanya. Sesuai yang dikatakan Allah di dalam firman-Nya, Quran surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu ingkar, jika kamu kufur akan nikmatku, kata Allah, maka ingatlah, azabku sangatlah pedih. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.